Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran simulasi digital bab 2, yaitu membahas tentang program pengolah kata kelas 10 semester 1 ala Pak Edi T Channel. Langsung saja kita akan membahas beberapa pengetahuan tentang ilmu program-program pengolah kata. Yang pertama ada pengertiannya dulu, yaitu program pengolah kata adalah perangkat lunak atau software aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen yang berbentuk tulisan atau teks. Jadi kalau misalkan mau ngetik-ngetik biasa itu menggunakan program pengolah kata ini. Ada beberapa banyak program pengolah kata. Mungkin ini adalah contoh-contoh program pengolah kata yang banyak yang umum dipakai. Di antaranya adalah yang pertama MS Windows, mengeluarkan dari Windows mengeluarkan MS Word, ya. Yang kedua ada Open Office Write. Ini biasanya Open Office, ini biasanya dia ada di warnet, gitu ya. Dan yang berikutnya Linux itu bisa dipasangi untuk program pengolah katanya adalah Start Office. Dan kalau yang dari DOS dulu, OS operating system yang dulu itu namanya adalah WordStar atau dulu dikenal dengan istilah WS. Nah, ini adalah beberapa 4 contoh program aplikasi pengolah kata. Hasil dari karya program pengolah kata ini ada banyak sekali, cuman yang secara umum dan secara bisa dibuat dan secara dipertanggungjawabkan itu ada beberapa. Di antaranya adalah satu, yaitu membuat makalah. Kalau mau membuat makalah, mengerjakan tugas itu di program pengolah kata ini. Yang kedua adalah membuat proposal kegiatan apa-apa, lebih baik di program pengolah kata ini, bisa di MS Word atau di yang lain, termasuk juga di membuat laporannya, laporan hasil kegiatan dan lain-lain itu membuatnya di sini. Dan yang keempat ada contoh adalah membuat skripsi atau tesis tugas akhir. Jadi di perkuliahan itu membuat skripsi, nah biasanya rata-rata juga menggunakan program pengolah kata ini. Oke, langsung saja untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang MS Word. Nah, ya, ini adalah bawaan dari program Microsoft Office. Ini basicnya adalah Windows, operating system Windows, OS Windows. Oke, langsung aja untuk program MS Word. Di awal cara langkah untuk mengaktifkan program MS Word mungkin mudah. Caranya adalah klik Start, MS Office, terus MS Word. Saya contohkan, klik Start di sini, terus di bawah kita cari folder Microsoft Office. Ini Microsoft Office. Nah, yang berikutnya ini ada program Microsoft Office. Ini saya 2010. Tinggal diklik aja, maka muncul tampilan seperti yang ada di belakang ini. Nah, itu adalah cara menampilkan program MS Office. Atau cara lain adalah apabila di layar desktop di sini, ini ada icon, nah ini gambar ini, nah ini bisa diklik 2 kali secara cepat. Klik, gitu. Otomatis akan membuka layar MS Office seperti ini. Nah, baik. Yang berikutnya kita mengenal, kalau sudah dibuka seperti ini, kita akan mengenal beberapa menu-menu yang ada di program MS Word. Di antaranya di menu ini adalah yaitu title bar. Mana title bar? Title bar itu ini. Nah, ini adalah title bar. Berisi tentang informasi program dan nama dokumen yang sedang dikerjakan. Ini programnya adalah program MS Word dan namanya adalah program MS Word. Kebetulan nama file saya beri nama yaitu MS Word.
namanya terserah dari kalian masing-masing untuk memberi nama sebuah file ya, untuk memudahkan dan mengingatkan kalian. Yang berikutnya adalah quick bar. Nah, ini berisi tentang tombol-tombol untuk mempercepat perintah. Mana itu? Ini. Nah, ini kebetulan di sini ada save, undo, redo. Nah, ini bisa ditambahi beberapa perintah yang mau, misalkan saya mau melihat. Nah, ini tampilannya nanti kalau diklik otomatis dia akan mempercepat pekerjaan kita, gitu ya. Itu adalah quick bar. Yang berikutnya mengenal control Windows. Control window ini ada macam-macam, ada diantaranya adalah minimize. Mana itu? Yang ini. Nah, yang minimize ini adalah yang pertama untuk menutup jendela sementara sebuah program. Contohnya kalau saya ginikan, maka dia akan ada di bawah. Nah, ini nggak kelihatan. Kalau menampilkan lagi, diklik icon lagi. Nah, ini yang B adalah restore. Restore itu dibuat untuk memperkecil jendela program. Kan kita bisa buat seperti ini. Nah, dibuat separuh. Nah, yang separuhnya bisa untuk membuka program lain atau bahkan file lain. Nah, selain file yang ini dari program MS Word. Kita kembalikan lagi dengan cara maximize. Ini maximize untuk memperbesar ukuran jendela program. Saya klik. Selanjutnya adalah close. Kalau close untuk menutup sebuah program MS Word ini. Nah, maka kalau saya klik otomatis tertutup. Yang berikutnya adalah menu bar, berisi kumpulan-kumpulan tombol-tombol seperti ini, file, home, insert, page layout, dan seterusnya. Ini adalah menu bar. Nah, yang bawahnya adalah icon tombol-tombol, icon-icon tombol kecil yang bergambar yang mewakili perintah. Ini ada banyak perintah, ini bisa dipakai, diklik, nanti di bawah akan kita jelaskan. Nah, ini adalah icon-icon yang digunakan untuk mewakili perintah, untuk mempercepat perintah. Berikutnya scroll bar. Scroll bar itu yang mana? Yang ini, untuk bisa menggeser, nah sebelah kanan, untuk menggeser tampilan dari dokumen, bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Terus yang berikutnya ada ruler. Ruler itu penggaris untuk mengatur penulisan ukuran dokumen ini. Nah, tata letaknya mau maju, mau mundur, nah itu bisa digeser-geser kayak gini. Nah, itu adalah sekilas mengenai tampilan dari program MS Word. Langsung saja kita akan mengenal yaitu tombol menu yang pertama, yaitu Office button. Ini kalau Office 2000 yang lama itu menggunakan tombol seperti ini. Ini yang namanya adalah Office button. Tapi punya saya ini udah 2010, maka ini berubah menjadi file kembali, file seperti ini. Kita coba, apa itu file new? New artinya baru, maka digunakan untuk membuat file baru. Contohnya seperti ini, file terus new. Nah, bisa diklik blank dokumen, terus diklik create, otomatis akan membuat dokumen tampilan yang baru. Yang berikutnya adalah file open. Open artinya buka, berarti ini digunakan untuk membuka file lama. Kita coba file open, maka mencari file yang akan kita buka. Nah, bisa dipakai. Nah, misalkan di sini saya klik, otomatis diklik open lagi, otomatis akan kebuka file tersebut. Yang berikutnya adalah file save. Save itu digunakan untuk menyimpan file, maka itu suatu saat akan hilang, nggak bisa di file save. Yang berikutnya ada file save, untuk menyimpan file.
ini di awal biasanya disuruh memberi nama, tapi berhubung ini file saya sudah saya pernah beri nama, maka otomatis ada proses bila saja, yaitu cukup set gitu aja, maka dia sudah tersimpan dari perubahan yang terakhir ya. Nah, yang berikutnya ada file save as. File save as ini adalah dibuat untuk menyimpan dan memberi nama baru. Jadi misalkan saya mau membuat nama baru, file save as dari dokumen yang sama, isinya sama, ini mungkin saya ganti MS Word 2, maka ini bisa saya save. Otomatis dia akan tersimpan dan file saya di atas ini sudah berubah menjadi MS Word 2. Berikutnya adalah file print. File print ini digunakan untuk mencetak file. Nah, nanti akan ada penjelasan di bawah mengenai lebih lengkapnya. Cuman menunya ada di sini, file print. Baik. Yang berikutnya adalah file close. Close untuk menutup. Jadi digunakan untuk menutup file. Ini caranya adalah file close. Maka file saya ini akan tertutup. Ya, ini file close. File MS Word ini. Yang berikutnya adalah file exit, digunakan untuk menutup MS Word. Jadi bedanya kalau file close ini hanya menutup file ini saja, tapi kalau file exit itu menutup file dan program MS-nya MS Word juga. Tuh. Ini adalah beberapa menu utama pada tombol Office button atau ini atau file. Tuh. Kita lanjutkan, kita akan memperdalam tentang ada di home. Nah, home itu mana? Home itu ini. Nah, ada beberapa perintah, diantaranya ada perintah cut. Ini cut digunakan untuk memindah teks. Saya contohkan, sebenarnya ada 4 langkah cara untuk memindahnya. Tahapannya ada 4. Misalkan saya contohkan adalah saya akan memindah teks ini. Maka langkah pertamanya adalah blok teks. Terus bisa diklik tombol cut ini atau Ctrl X juga bisa. Saya klik tombol ini, cut. Nah, terus saya mau meletakkan di mana? Misalkan mau saya taruh di sini. Nah, ini berarti, nah, untuk menempelkannya adalah dengan cara paste ini, tombol ini. Maka dia pindah. Itu adalah contoh sederhana memindah teks. Berikutnya ada icon copy ini. Saya akan coba untuk memperbanyak. Nah, misalkan saya akan coba blok ini, terus satu ngeblok, 2 klik copy, terus yang ketiganya baru mau diletakkan di mana gitu ya, misalkan di sini, terus yang keempatnya adalah paste. Nah, otomatis dia akan tercopy di sini. Jadi paste untuk menempelkan hasil perintah cut, copy, adalah paste atau paste untuk menempelkan teks. Yang berikutnya adalah ada tombol bold, yang mana yang ini digunakan untuk menebalkan teks. Kita coba, saya blok ini, terus saya blok, terus diklik tombol bold, maka dia akan lebih tebal daripada yang lainnya. Demikian juga dengan tombol italic I untuk mengirimkan teks. Kita coba, kita blok mana yang italic ini. Berikutnya ada underline. Underline itu garis bawah, kita blok seperti ini. Nah, terus saya klik, maka ada garis bawah. Berikutnya lagi ada font atau memilih bentuk huruf. Kita coba, saat ini biasanya untuk Office yang terbaru menggunakan format Calibri. Nah, Anda bisa menggunakan macam-macam bentuk. Misalkan saya menggunakan ini, saya dia akan berubah. Yang berikutnya ada font size. Font size itu untuk merubah ukuran huruf atau teks. Jadi ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Saya besarkan menjadi 20 misalkan, maka dia akan lebih besar daripada yang lain. Nah, berikutnya ada menu strike touch. Ini mencoret huruf. Ini sudah ada contohnya. Contohnya saya coba, langkahnya adalah di blok, terus saya klik yang ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk
menu formulir ya, ada yang coret yang tidak perlu. Nah itu tulisan itu akan dicoret di tengahnya gitu, dikasih garis gitu. Baik, berikutnya ada subscript untuk menurunkan huruf. Nah, contohnya misalkan untuk penulisannya misalkan ini ya, misalkan saja kita coba H2O. Duanya kan turun ke bawah, langkahnya adalah di blok seperti ini, terus sampean klik yang ini. Sama halnya dengan yang berikutnya adalah superscript untuk menaikkan huruf. Nah biasanya ini untuk pangkat ya, 2 pangkat 2, maka ngetiknya 2 ini, terus habis itu 2 nya di blok, baru diklik ini. Nah, naik. Ini untuk simbol-simbol pangkat. Baik, selanjutnya adalah efek teks. Untuk efek teks ini ada beberapa yang bisa dicontoh, dilihat. Nah ini ada seperti ini, seperti efek beda. Lanjut lagi ada tag hex color, ini untuk mewarnai background. Kita coba di blok seperti ini, terus dikasih warna terang, warna yang ini. Berikutnya adalah font color untuk mewarnai teks. Blok seperti ini yang font color. Selanjutnya ada Cingcis. Ini jangan jase Cingcis, mana itu ada di sini. Ada beberapa yang akan kita coba. Di antaranya ada sentence case. Sentence case ini digunakan untuk membuat huruf besar pada awal kalimat. Kita coba di blok, terus kita pilih yang sentence case. Di awal kalimatnya saya copy dulu. Di blok, terus dipilih yang sentence case. Nah ini huruf O nya menjadi besar. Nah biasanya kalau ngetik terlalu panjang terus lupa, nah ini bisa dibuat seperti ini. Yang berikutnya adalah lower case. Nah saya coba yang upper case dulu, karena ini membuat huruf besar semua dulu. Ini membuat huruf besar. Ini biasanya di judul-judul, kalau lupa maka diklik upper case, maka dia menjadi huruf besar kapital semua. Sedangkan yang kalau misalkan yang berikutnya lower case, misalkan saya punya sebuah huruf besar seperti ini, maka kalau saya blok terus saya pilih lower case, maka dia menjadi kecil semua. Sedangkan title case adalah untuk membuat awal huruf besar, di awal katanya besar-besar, hurufnya besar-besar. Baik, itu. Baik, yang lanjutnya adalah grow font. Grow font ini kita coba dia untuk membesarkan huruf sama dengan ini. Yang ini untuk mengecilkan yang shrink font. Jadi nah, clear formatting, jadi menghapus semua format-format yang ada di situ. Yang berikutnya ada bullet and number, itu ada di sini. Ini akan naikkan mungkin seperti yang di sini. Ini adalah bullet and numbering, tipe bullet, saya pakai yang ini. Berikutnya numbering ini untuk membuat nomor urut secara otomatis. Dan berikutnya ada multi level, juga ada ini rata, untuk membuat teks rata kiri, dan yang center ini untuk membuat rata tengah, biasanya judul, dan alik text right adalah rata kanan.
Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang menu insert. Ada di mana? Itu ada di sini. Yang pertama, table. Table digunakan untuk apa? Untuk membuat table. Makanya adalah setelah kita masuk di menu insert, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa menentukan berapa jumlah kolom dan baris yang diinginkan. Klik seperti ini. Nah, ini bisa digeser-geser, dibesarkan, dikecilkan di sini. Ini cara untuk membuat tabel. Nah, berikutnya ada beberapa perintah, diantaranya adalah menggabung tabel. Misalkan saya membuat kolom seperti ini. Nah, ini mau saya gabung, maka caranya adalah blok kotak atau tabelnya di blok seperti ini, terus klik kanan, kita pilih merge cell, ini merge cell, otomatis dia digabung. Tidak ada garis lagi di sini. Demikian juga kalau ingin membagi kotak ini, kita bisa dengan lakukan klik kanan, terus dipilih split cell, misalkan kolomnya menjadi 2, maka ini ada. Maka kalau misalkan mau bisa lebih cepat, bisa pakai drawing, klik kanan guys ya. Nah, itu juga bisa. Kita skip. Lanjut lagi, menyisipkan baris. Nah, saat ini saya punya barisnya 3. Kalau ingin menambah, bisa dengan cara klik kanan, insert, kemudian saya pilih yang insert row below, row baris. Demikian juga kalau misalkan mau menambah kolom, menyisipkan kolom, caranya adalah di sini klik kanan, insert row kolom, saya pilih yang to the right. Nah, itu adalah menambah dan menyisipkan baris. Kalau menghapus kolom, sama klik kanan, tapi kita pilih yang delete cell, kita pilih yang entire kolom, dia terhapus. Misalkan menghapus baris yang ini, maka sama klik kanan, delete cell, kita pilih delete entire row baris, hilang. Itu adalah beberapa perintah yang di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk ini ada banyak perintah. Di sini ada picture itu untuk menampilkan gambar. Nih, klik biasanya gambar-gambar dari HP atau dari foto. Nah, itu bisa diambil di sini. Saya insert, maka nampil gambarnya. Itu contoh menampilkan gambar. Clip art ini gambar dari MS Word, bawaan dari MS Word. Nah, biasanya ada di sampel picture dan lain-lain. Jadi bisa tinggal klik aja di sini. Selanjutnya ada shapes itu untuk menampilkan beberapa gambar. Nah, seperti ini. Mau kotak, mau lingkaran, ini bisa diedit ya. Baik warnanya maupun bentuknya, lingkaran. Masuk anak panah dan lain-lain. Itu adalah insert shapes, banyak sekali. Tinggal diklik, habis itu di klik kanan geser. Nah, ini adalah shapes. Dan berikutnya adalah membuat struktur organisasi. Nah, caranya pakai smart art, insert smart art. Nah, ini bisa dipilih bentuknya seperti apa. Ada yang belum meningkat seperti ini, ada yang biasanya struktur organisasi pakai yang ini. Nah, misalkan saya pakai ini. Nah, ini bisa dikasih warna, diedit. Yang berikutnya adalah membuat grafik. Untuk membuat grafik, langkahnya adalah bisa dengan cara insert. Saya langsung untuk yang berikutnya ada question. Ini di sini ada pangkat, ada kata huruf, integral dan lain-lain, itu ada di perintah.
Yang berikutnya ada menu yaitu page layout. Page layout ini menunya ada di sini. Nah, di antaranya adalah margin. Nah, margin ini digunakan untuk mengatur batas tepi kertas sehingga tulisan kita nggak terlalu ke atas atau terlalu mepet ke kiri atau ke kanan atau ke bawah. Ada pilihannya, yaitu diantaranya ada top itu batas atas, bottom itu batas bawah, left itu batas kiri, dan right itu batas kanan. Selanjutnya ada menu orientation. Ini digunakan untuk mengatur posisi kertas, bisa dipilih tegak atau dipilih mendatar. Ini seperti ini. Ini ada portrait yang saat ini saya pakai, sedangkan landscape itu yang bentuk mendatar atau tidur. Yang berikutnya ada size itu ukuran. Nah, ini beberapa untuk menentukan ukuran kertas, ada letter, ada legal, atau ada A4, bahkan ada pilihan folio. Nah, itu bisa dipilih kertasnya. Yang berikutnya ada kolom. Kolom ini biasanya dibuat untuk membuat kolom koran ya, bisa mempunyai beberapa lajur, mau 2 lajur atau 3 lajur gitu, atau bahkan lebih, bisa diatur di menu more kolom ini. Yang berikutnya ada watermark. Watermark ini adalah membuat tulisan di belakang teks. Contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti saya klik di sininya, misalkan saya coba custom watermark. Ini kita coba pilih, terus habis itu kita ketikkan kata-kata seperti itu. Nah, kita coba MS Word, kalau sudah kita oke, maka akan muncul tipis ini tulisannya MS Word di bawah ini, sekarang ini ke abu-abu ya, itu nanti bisa dirubah warnanya. Itu adalah watermark. Berikutnya ada page color. Page color ini adalah digunakan untuk mewarnai halaman. Coba page, nah misalkan warnanya, nah ini warnanya terang sekali, bisa dipilih, tinggal klik aja ya. Ini adalah warna dari background kertasnya. Berikutnya ada lagi page border. Page border ini adalah membuat bingkai halaman. Contohnya ada di sini, saya klik di sini, ada beberapa pilihan. Misalkan saya pilih yang tipe art, ini namanya. Misalkan saya coba ini aja. Nah, ini biasanya bisa dikecilkan di sini width, misalkan 10. Terus saya coba oke, maka di sampingnya akan ada bingkai atau page border. Itu dari menu page border. Kita lanjutkan lagi, mungkin yang berikutnya ada ini menu cetak. Untuk mencetak file ini ada langkahnya tadi adalah file print, maka muncul ini file print. Nah, kalau saya klik maka muncul tampilannya seperti ini. Ada beberapa hal yang akan diperhatikan. Yang pertama adalah yang ini, copies. Copies itu adalah jumlah yang akan dicetak, mau dicetak berapa, mau 3, 4, 5 gitu ya, terserah, tinggal ngetikkan di sini. Yang berikutnya adalah print. Print ini adalah tombol kalau sudah siap cetak ya, di OK itu maka diklik tombol ini print. Dan yang berikutnya ada lagi ini adalah jenis tipe-tipe printer yang sudah diinstal di sini. Jadi kalau printernya baru maka ya harus diinstal di sebuah komputer atau di laptop itu dulu. Dan yang berikutnya adalah ini halaman yang harus dicetak ini, dituliskan misalkan 1/10 gitu, atau pisah-pisah 1,3,4,5 misalkan. Nah, jadi pisah-pisah gitu. Mungkin ini menu dari menu file print ya, tinggal ngeprint aja. Sekali lagi, kalau komputer itu belum diinstal printernya maka ya belum ada tampilan nama-nama printer di sini. Jadi komputer yang baru idealnya harus diinstal dulu gitu ya. Baik, mungkin itu pertemuan MS Word kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap sholat. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe secara ikhlas dan gratis. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.